Wow, halo, nama aku Diva Yuniatura Disa. Aku dari kelas PI 3. Mari kita simak videoku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Diva Yuniara Putri Radisa dari kelas PI 3 dengan NIM 234103050021. Di sini aku akan menjelaskan kalian tentang benar banget tentang psikologi kepribadian. Nah, pasti udah kepikiran kan apa sih psikologi kepribadian itu? Nah, sebelumnya kita bakal bahas tentang kepribadiannya itu dulu. Jadi, kepribadian itu sendiri memiliki berbagai definisi. Nah, dari beberapa jurnal yang udah aku baca, kepribadian itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut sebagai personality. Nah, kalau menurut Allport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dalam sebuah individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Terbentuknya kepribadian itu sendiri dilandasi dengan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian terhadap diri seseorang. Nah, apa aja sih faktornya? Yang pertama ada dari faktor genetik. Warisan genetik dapat mempengaruhi temperamen dan sifat dasar seseorang. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu terdiri dari pengalaman hidup termasuk dari pendidikan, sosial, budaya, dan interaksi. Nah, beberapa aspek-aspek itu sangat berperan penting dalam membentuk sebuah kepribadian. Nah, faktor selanjutnya yaitu pengalaman masa kecil. Interaksi dengan orang tua dan pengasuh di masa awal dapat membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Nah, yang keempat ada faktor psikologis, seperti kesehatan mental, kecemasan, depresi. Nah, hal itu juga dapat mempengaruhi kepribadian. Nah, semua faktor ini saling berinteraksi dan membentuk adanya kepribadian seseorang sepanjang hidup. Belajar kepribadian pasti susah ya. It's justru susah itu yang bikin kita tuh semangat buat mencari informasi yang belum kita ketahui. Tapi yang bikin bingung itu banyak sekali perbedaan pendapat dan pandangan para ahli. Misalnya, pada teori humanistik, nah teori ini bersifat idealis dan tidak cukup mempertimbangkan faktor-faktor negatif dalam kepribadian. Nah, teori humanistik ini sulit untuk diukur secara empiris. Nah, karena tokoh yang paling aku suka itu adalah Sigmund Freud, menurut saya, pada teori psikodinamik terlalu menekankan pada konflik bawah sadar dan seksualitas dengan kurangnya dukungan empiris. Terus dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, gimana dong Kak? Gini ya, aku mau jelasin. Nah, karena Freud itu sendiri melihat kepribadian sebagai hasil dari konflik antara id, ego, dan superego, ia menekankan pengaruh bawah sadar dan adanya pengalaman masa kecil. Serta menurut saya dengan adanya perbedaan pendapat ini, banyak sekali yang menganggap terlalu fokus pada seksualitas dan tidak cukup empiris. Namun, dalam pandangan Carl Rogers atau humanistik, beliau menekankan potensi positif manusia dan pentingnya penerimaan tanpa syarat. Ia percaya bahwa individu memiliki dorongan untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi, pandangan ini menurut saya terlalu idealis dan tidak cukup mempertimbangkan adanya faktor-faktor sosial yang dapat menghambat pertumbuhan individu. Nah, kali ini aku akan jelasin ini aja. Aku mau closing dulu guys. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye-bye. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan, menurut Rogers, teori ini membahas tentang belajar dan pembelajaran.